klik edit verifikasi. Nah, di sini kan data-datanya sudah otomatis dia ya, nicknya sudah diambil dari data warga dan lain sebagainya gitu ya. Oke, teman-teman, akhirnya kelas online pembuatan website desa ini sudah pre-launching ya. Jadi teman-teman untuk yang berminat yang mau ikutan, silakan nanti cek di deskripsi untuk bagaimana caranya. Nanti teman-teman akan dapat harga yang lebih murah ya. Jadi mumpung masih pre-launching, silakan langsung ikut aja teman-teman. Oke, nanti akses kelasnya, video-videonya itu melalui Google Drive ya. Nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, nanti langsung infokan aja emailnya nanti supaya bisa mengakses bahan-bahannya dan juga video tutorialnya gitu ya. Oke, dan di video ini kita akan saya akan perlihatkan demonya dulu ya teman-teman. Oke, jadi ini adalah penampakannya. Ini halaman dashboard ketika kita login sebagai admin ya. Lalu nanti apa yang bisa teman-teman lakukan sebagai admin ya. Jadi ketika sudah diimport seperti ini, websitenya sudah jadi ceritanya nih ya, seperti ini. Nanti kalau teman-teman ikut kelasnya nanti akan seperti ini jadinya gitu ya. Karena ini nanti tinggal import aja untuk ininya, custom code-nya gitu ya. Jadi seperti di video tutorial website desa yang sebelumnya di channel ini gitu. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman silahkan masuk ke dashboard WordPress-nya. Jadi kita harus bikin dulu akun untuk Sekdes. Jadi di sini nanti ada 3 user role yaitu Sekdes atau staf desa, lalu kemudian ketua RT, lalu satu lagi warga ya. Jadi nanti akan ada 3 level user role. Nah, untuk saat ini untuk pembuatan akun untuk Sekdes itu masih manual. Nanti kedepannya akan bisa dilakukan di halaman ini gitu ya. Oke, jadi kita bikin dulu, kita ke user lalu add user, lalu kemudian kita coba bikin di sini demo Sekdes gitu misalnya ya. Lalu kemudian ini kita kasih demo Sekdes ya, demo Sekdes seperti ini. Ini dummy dulu aja ya. Lalu untuk passwordnya juga kita samain dulu aja seperti ini. Lalu jangan lupa di bagian rule-nya teman-teman silahkan pilih yang Sekdes seperti ini ya. Lalu kemudian add user. Oke, seperti ini. Nah, sekarang ini sudah kita sudah login kita sudah berhasil membuat akun demo Sekdes ya. Nah, sekarang demo Sekdes ini sudah bisa login. Jadi kita akses halaman login lalu kita inputkan username dan passwordnya. Masuk sekarang. Lalu kemudian, nah ini adalah penampakan ketika kita login sebagai Sekdes seperti ini ya. Lalu setelah seperti ini, yang harus dilakukan oleh Sekdes adalah dia harus masuk dulu ke bagian kelola dusun. Jadi di dalam desa itu kan biasanya terdiri dari beberapa dusun ya. Oke, caranya silahkan klik dusun baru, misalnya di sini dusun Kacapi gitu ya, dusun Kacapi atau kampung Kacapi boleh. Lalu kemudian nama kepala dusunnya siapa? Misalkan Agus gitu ya, Bapak Agus misalnya. Lalu di sini keterangan ya, misalkan masih aman gitu. Nah, untuk keterangan ini terserah ya mau diisi atau tidak juga boleh. Klik simpan data. Nah, sekarang di desa kita sudah punya satu buah dusun ya. Seperti ini. Ini kalau mau diubah silahkan diubah nantinya. Oke, setelah dia membuat dusun, nanti kan dusunnya ada banyak ya, silahkan diklik dusun baru aja. Oke, nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan di dalam desa kita punya 5 dusun ya inputkan 5 gitu. Oke, karena dusun ini kan pasti punya ketua RT ya. Jadi makanya kita masuk ke kelola ketua RT di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita inputkan di sini ya, tambah wilayah RT, lalu kita pilih dusunnya yaitu dusun Kacapi tadi ya. Nah, misalkan di dusun Kacapi ini dipimpin oleh satu RT ya, satu ketua RT yaitu RT 005 misalnya. Kita klik simpan wilayah. Nah, kalau lebih dari satu RT ya kita tinggal bikin lagi, lalu pilih lagi dusun Kacapi. Misalkan di dusun Kacapi ini ternyata ada 2 RT, 005 dan 006 misalnya. Tinggal inputkan aja 006-nya di sini. Gitu kira-kira ya. Lalu kemudian kita akan assign
dari database warga ya. Jadi kita akan masukkan dia sebagai ketua RT di sini. Ya, untuk saat ini kita belum bisa mengassign-nya. Kenapa? Karena kita belum punya database warga di sini. Jadi sebagai sekdes kita bisa inputkan database warga, teman-teman. Oke, kita klik data warga, lalu kita pilih dusunnya. Dusunnya Dusun Kacapi, RT-nya 005. Lalu kita inputkan nick-nya. Ini nick-nya sembarang dulu aja ya. Nah, seperti ini. Yang penting dia 16 angka. 16 digit angka. Lalu ini juga misalkan seperti ini. Lalu nama lengkapnya misalkan demo RT ya, karena kita akan angkat dia menjadi RT. Oke, ini misalkan Pandeglang gitu ya. Oke, lalu kemudian ini tanggal lahirnya ceritanya. Jalan Raya Melati misalnya, Jalan Raya Melati nomor 12 gitu misalnya ya. Lalu kemudian kita klik simpan data. Oke, sekarang kita sudah punya satu database warga ya. Ini kita tinggal klik copy, klik nick-nya, lalu kemudian kita masuk ke kelola ketua RT. Kita akan angkat warga yang tadi itu menjadi ketua RT ceritanya. Lalu di sini kita ketik aja demo rt@gmail.com ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau si nick ini dia belum punya akun di sistem ini, dia akan dibuatkan akunnya dengan menggunakan nick sebagai username dan passwordnya gitu ya. Ini kita copy lagi nicknya, lalu kita klik tetapkan pejabat. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi sekarang di RT 005 itu ketua RT-nya ini. Nah, lalu nanti kalau dia ini sudah habis masa jabatannya, berarti kan kita harus mengassign ketua RT yang baru. Itu kita tinggal klik aja. Klik di sini, lalu kita inputkan nick-nya dia. Nick si pejabat yang baru nanti akan otomatis menggantikan dia ini. Gitu kira-kira. Karena ketua RT kan ada masa jabatannya ya. Lalu sekarang kita akan login sebagai ketua RT ya. Oke, gini aja deh. Ini kita ini dulu ya, selesaikan dulu. Jadi sebagai sekdes kita selesaikan dulu tugasnya ya. Nah, setelah dia sudah berhasil membuat dusun, kemudian kelola RT, lalu input database warga yang dibutuhkan gitu ya. Dia bisa langsung masuk ke sini ke bagian surat online. Dia bisa klik di bagian kop surat. Jadi dia setting dulu kop suratnya gitu ya. Oke, ini bisa diklik unggah filenya. Untuk logonya ya, ini saya coba pakai logo Pandeglang. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diubah nanti ya. Oke, lalu kita klik simpan perubahan. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke bagian sini ya, kelola template. Jadi di sini menariknya kita bisa bikin template surat untuk masing-masing jenis surat ya. Karena kan layanan surat di desa itu ada banyak ya, ada surat keterangan usaha, surat keterangan kematian dan lain sebagainya. Dan itu formatnya beda-beda, maksudnya isi teksnya tuh beda-beda gitu ya, isi suratnya. Jadi makanya saya bikin sistem template seperti ini. Jadi kita klik template baru, kita inputkan di sini misalkan surat keterangan usaha ya, usaha buka kurung SKU misalnya, lalu format penomoran suratnya misalkan SKU garis miring bla 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 gitu boleh ya, misalkan SKU gitu aja. Lalu di sini kita masukkan instruksi atau berkas persyaratan yang harus dipenuhi ketika warga ingin membuat surat ini gitu ya. Oke, misalkan di sini upload gini ya, misalkan lampirkan surat pengantar misalkan ya, pengantar dari ketua RT gitu ya, ketua RT. Lalu kemudian foto tempat usahanya gitu ya, boleh, dan lain sebagainya. Lalu jadikan PDF gitu, bisa dikasih instruksi seperti itu. Lalu sekarang kita bikin ininya ya, format suratnya. Misalnya yang bertanda tangan di bawah ini biasanya begitu ya, tanda tangan di bawah ini gitu ya, menerangkan bahwa misalnya biasanya kayak gitu ya, menerangkan bahwa, nah titik 2 enter. Lalu kita ambil nama lengkapnya, ini kan data biasanya ya. Nah seperti ini, bisa pakai tab ya.
nama lengkap, lalu kemudian NIK. Oke, seperti ini NIK-nya. Nah, cukup kayak gini aja ya. Kalau mau tambahkan data yang lain boleh. Lalu misalnya benar memiliki usaha. Nah, ini kita bisa kosongkan dulu karena kan harus kita cari tahu dulu nama usahanya apa gitu ya. Lalu misalkan keperluan, di sini keperluannya untuk apa? Di sini kita bisa klik keperluan. Nah, nanti nama lengkap nih keperluan itu nanti akan digantikan oleh sistem secara otomatis nanti ketika sudah ada yang mengajukan gitu ya. Jadi ini hanya template-nya aja. Jadi ini nanti akan diganti dengan data-data yang ada di sistem gitu kira-kira. Lalu kemudian di sini bisa kasih penutup dan lain sebagainya ya. Silahkan nanti dibikin aja. Lalu kemudian biasanya kan di bawah itu ada tanda tangan ya. Kita bisa klik di sini TTD. Nah, ini bisa kita ganti misalkan kepala desa gitu ya. Kepala desa mana gitu boleh. Silahkan diedit aja nanti ya. Misalkan di sini Agus Sudarmo gitu ya. Kepala desanya. Kayak gini. Lalu kemudian sebetulnya template ini tuh bisa dicetak juga oleh si staf desa. Nah, seperti ini. Tapi untuk saat ini kita klik simpan template aja. Simpan lalu kita klik close. Oke, jadi saat ini kita sudah punya satu buah layanan surat online yaitu surat keterangan usaha atau SKU gitu ya. Jadi saat ini warga sudah bisa mengajukan untuk membuat surat ini gitu. Oke, sekarang untuk bagian ini sudah selesai ya. Lalu nanti di bagian sini ya, di menu penyerahan surat itu nanti warga bisa ambil suratnya secara fisik gitu ya. Jadi nanti surat yang diajukan itu akan di print oleh staf desa, lalu nanti akan ditandatangani oleh kadesnya, baru kemudian bisa diambil gitu. Oke, nah di bagian sini nanti di bagian penyerahan nanti si warga tinggal infokan kode suratnya atau nicknya nanti akan muncul di sini gitu. Lalu di bagian pengaduan ini tidak banyak ya, jadi dia hanya bisa melihat semua pengaduan ini sebagai sekdes, lalu dia bisa kelola pengaduan, jadi dia bisa memberikan tanggapan gitu ya. Oke, cukup. Jadi tugas kita sebagai sekdes ini sudah selesai. Sekarang kita akan login sebagai warga ya. Oke, oh ya ini sebagai ketua RT dulu ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita langsung login aja sebagai warga. Kita bikin dulu aja nick warganya. Saya akan bedakan ya. 767. Oke, kita kasih di sini demo warga. Karena nanti kita akan praktekkan atau demokan untuk layanan surat dan pengaduannya. Oke, jadi sekarang kita sudah punya data warga ya. Nah, sekarang kita logout dulu aja. Kita masuk ke dashboard. Lalu kemudian kita logout. Nah, ini sekarang kita akan registrasi sebagai warga ya. Kita klik login. Oke, klik daftar di sini. Nah, karena kan ini ceritanya kita sebagai warga belum punya akun, jadi kita bisa inputkan nicknya. Lalu di sini emailnya demowarga@gmail.com gitu ya. Jadi di sistem ini kita harus menggunakan nick ya untuk bikin akunnya. Kalau nicknya belum ada di sistem, nanti kita bisa menghubungi ketua RT kita untuk diinputkan dulu datanya, baru kita bisa bikin akun. Kira-kira seperti itu. Daftar sekarang. Jadi di sistem ini hanya warga desa kita yang boleh bikin akun gitu. Oke, kita masuk sebagai warga sekarang ya. Nah, ini sebagai warga seperti ini. Lalu sekarang kita bisa masuk ke buat surat. Oke. Nah, ini baru ada satu layanan surat ya. Kita klik, lalu di sini saya akan lampirkan suratnya. Sorry, bukan suratnya ya, berkas persyaratannya. Misalkan untuk pinjam ke bank gitu ya. Untuk pinjam ke bank gitu misalnya. Nah, kayak gini lalu kita kirim pengajuan.
Oke, nanti akan muncul di sini dan ini statusnya masih pending ya. Oke. Jadi sudah sampai di sini kita sebagai warga hanya bisa menunggu prosesnya gitu ya. Oke, sekarang kita login lagi sebagai sekdes ya, karena kan sudah ada yang masuk nih pengajuan suratnya. Oh ya, ini belum saya ganti ya ini home URL-nya. Oke, sekarang kita login lagi sebagai sekdes ya. Nah, sebagai sekdes kita bisa cek di bagian sini ya, diklik semua surat ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, yang kita lakukan sebagai sekdes itu bisa periksa dulu berkasnya. Oke. Oh ya, periksa berkasnya di sini ya. Klik edit verifikasi. Nah, di sini kan data-datanya sudah otomatis dia ya. Nicknya sudah diambil dari data warga dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kalau kita mau tambahkan agama juga di sini bisa. Nah, dia nanti akan otomatis gitu. Lalu keperluan. Nah, untuk pinjam ke bank yang tadi kita inputkan ya. Oke, nah untuk melihat berkasnya tuh di sini, diklik nanti akan muncul seperti ini. Oke. Nah, untuk melihat berkasnya silahkan klik di sini nanti akan muncul gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini ceritanya kita sudah lihat dan sudah sesuaikan datanya gitu ya. Ini kita tinggal klik simpan dan terbitkan. Nah, seperti ini. Lalu ketika ada warga yang datang untuk mengambil surat ini, kita tinggal cetak aja. Nah, lalu di print ya, lalu nanti dikasih ke kadesnya untuk ditandatangan. Kita klik tutup. Nah, saat ini suratnya sudah selesai dan dia sudah bisa diambil gitu ya. Nah, ini sudah bisa diambil. Oke, kalau mau diedit lagi silahkan diklik edit lagi. Lalu kita klik penyerahan surat ya. Ini kalau sudah ditandatangani oleh kadesnya. Jadi kalau sudah kita print, lalu sudah kita serahkan ke kadesnya, lalu sudah ditandatangani oleh kadesnya, ini kita tinggal klik penyerahan surat. Lalu klik selesai. Nah, nanti di dashboardnya si warga itu keterangannya sudah bisa diambil. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan login lagi sebagai warga ya. Sebagai warga, ini kita logout dulu. Oke, lagi-lagi ini saya belum ubah ininya ya. Home ininya. Halaman home-nya. Oke, kita login lagi sebagai warga nih. Sebagai warga, kita masuk ke bagian surat. Oke, dan di sini dia sudah selesai ya, sudah diambil nih ceritanya. Oh ya, jadi dia sudah diambil ya. Jadi kalau statusnya tadi sudah kita simpan dan terbitkan, dia sudah bisa diambil. Layanan sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pengaduan ya. Oke, kira-kira seperti ini untuk dashboard pengaduannya. Kita klik buat pengaduan, misalnya di sini tiang listrik rubuh gitu ya. Tiang listrik rubuh. Nah, kayak gini. Pilih kategorinya misalnya lainnya. Lalu lokasi RT 005 misalnya. Lalu sedang misalnya tolong teleponkan petugas PLN misalnya. Nah, kayak gini. Lalu kita kirim laporan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di dalam sistem laporan ini nanti kalau kita klik ruang pengaduan, nah ini kalau kita login sebagai warga yang lain ya, bukan akun ini. Jadi ini kan laporan kita. Nah, jadi warga yang lain itu bisa memberikan dukungan terhadap laporan ini gitu ya. Oke, nanti sebagai sekdes dia bisa kelola pengaduannya ini atau laporannya ini ya. Dia bisa menindaklanjuti, dia bisa assign ke petugas yang mana gitu, bisa gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut kelasnya silahkan cek di deskripsi ya. Ini untuk pengaturan akun ya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, pekerjaan petani misalnya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, gitu aja. Terima kasih.